Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang aplikasi penghasil uang. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video ini sampai selesai. Akhir-akhir ini banyak sekali aplikasi atau website yang menawarkan janji-janji manis dengan iming-iming uang instan yang melimpah, padahal itu semua bohong. Kenapa aplikasi penghasil uang saya katakan penipuan atau bohong? Karena setelah saya seliti atau amati, aplikasi penghasil uang ini mirip dengan skema Ponzi. Mungkin dari kalian sudah nggak asing lagi mengenai skema Ponzi atau masih belum tahu apa itu skema Ponzi. Untuk lebih jelasnya mengenai skema Ponzi, saya sudah taruh link di deskripsi. Sebelum memasuki pembahasan aplikasi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang skema Ponzi. Skema Ponzi pertama kali dicetuskan oleh Charles Ponzi di Italia pada tahun 1920, dan skema ini mulai marak terjadi di Indonesia tahun 90-an. Dan sampai saat ini, skema ini masih marak di Indonesia. Padahal skema ini telah dilarang oleh OJK karena dapat merugikan membernya. Cara bekerjanya skema Ponzi biasanya dengan perekrutan member. Orang pertama akan merekrut orang kedua, dan orang kedua akan merekrut lagi ke bawah, dan terus seterusnya. Semakin banyak korban ke bawah, maka yang paling atas akan semakin banyak mendapatkan uang. Itulah cara kerja skema Ponzi. Nah, sekarang saya akan membahas tentang aplikasi yang menghasilkan uang. Apakah itu termasuk skema Ponzi atau bukan? Setelah saya teliti dan riset, aplikasi penghasil uang itu termasuk skema Ponzi. Walaupun nggak semuanya aplikasi penghasil uang itu termasuk skema Ponzi, tapi hampir 90% aplikasi penghasil uang itu menggunakan skema Ponzi. Karena setiap aplikasi atau website yang di-share oleh YouTuber yang katanya aplikasi atau website tersebut menghasilkan uang, itu ada dua indikasi yang membuat saya beranggapan bahwa itu termasuk skema Ponzi. Yang pertama, kode referral. Kenapa kode referral? Karena kode referral ini pada prinsipnya sama kayak skema Ponzi yang telah saya jelaskan di atas, di mana seseorang membagikan kode referral atau link yang bertujuan untuk merekrut member. Hanya beda cara, tapi tujuannya sama. Kita jangan sampai terkecoh dengan istilah. Seperti contoh, seorang YouTuber yang membagikan tutorial cara mendapatkan uang di internet dengan cara nonton iklan atau mengerjakan visi yang katanya dapat menghasilkan uang jutaan bahkan puluhan juta dalam satu bulan. Itu semua bohong. Karena kebanyakan YouTuber yang telah withdraw dari aplikasi tersebut itu bukan murni menyelesaikan visi, nonton iklan atau login tiap hari, tapi itu kebanyakan dari kode referral yang di-share di YouTube. Seperti contoh, ketika kamu mau install aplikasi atau website, kamu diiming-imingi akan mendapatkan beberapa ribu kalau masukkan kode referral. Semakin banyak yang masuk menggunakan kode referral, maka semakin banyak pula pendapatan YouTuber tersebut. Dari sini sudah jelas bahwa ini merupakan skema Ponzi, tapi hanya beda konsep. Kalau itu memang skema Ponzi, maka itu jelas tidak boleh karena dapat merugikan orang lain. Mungkin secara materi tidak, tapi secara waktu, secara perdata, kita dapat dirugikan karena hal-hal yang tidak berguna. Saya hanya mengingatkan, keputusan terakhir tetap ada di tangan kalian semua. Tapi saran saya, jangan dalam mengambil keputusan, karena keputusanmu sekarang yang akan menentukan masa depanmu. Yang kedua, investasi. Sebaiknya kalian sebelum investasi di aplikasi tersebut atau website tersebut, sebaiknya cek dulu di OJK. Kalau website atau aplikasi tersebut terdaftar di OJK, bolehlah kita investasi. Tapi kalau nggak terdaftar, saya sarankan jangan. Karena kenapa jangan? Kalau nggak terdaftar di OJK,
itu besar kemungkinan bahwa aplikasi atau website tersebut adalah bodong atau bohong. Dan yang terakhir, pesan ini khusus untuk YouTuber yang kontennya membahas tentang aplikasi penghasil uang dari internet. Alangkah baiknya sebelum kalian nge-share informasi mengenai aplikasi atau website yang menghasilkan uang, alangkah baiknya selidiki dulu aplikasi tersebut. Apakah aplikasi tersebut merupakan skema Ponzi atau bukan? Karena kalau ternyata itu adalah skema Ponzi, tapi kalian masih menyebarkan, maka uang yang kalian dapatkan itu haram. Berdasarkan keputusan NU pada Musyawarah Nasional Alim Ulama di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar, bahwa sistem bisnis MLM atau skema Ponzi itu haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang merugikan, baik di dunia maupun akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.